Namaku Abid dan aku berasal dari SMA Negeri 3 Samarinda. Sekarang aku belajar di kelas 12 IPA 1. Dan ini adalah video pertamaku di YouTube. Tidur merupakan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan keseharian, dari kita bayi sampai usia senja nanti. Tapi, apakah kita benar-benar tahu bagaimana cara tidur yang benar? Dan di sini saya akan mengulasnya. Saya akan memulainya dengan apa itu tidur. Tidur merupakan keadaan di mana semua hewan itu beristirahat, termasuk manusia. Karena manusia memiliki 4 kebutuhan dasar, yaitu makan, tidur, seks, dan buang air. Maka tidur merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Jadi, pada dasarnya kita saat tidur, kita memasuki 4 tahapan tidur. Yang pertama ialah tahap tidur ketika kita terjatuh dari suatu tempat yang tinggi dan seperti terbangun atau terkejut. Itu dinamakan dengan hypnagogic jerk atau yang disebut dengan hypnagogic. Jadi pada tahap ini kita akan mengalami seperti kita terjatuh dari tempat tinggi dan terkejut dan bisa jadi sampai terbangun pada tahap tidur ini yang akan memulai ketiga tahap yang lain. Kita akan memasuki tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang semua orang bilang tahap tidur-tidur ayam. Pada tahap ini kita memasuki alam bawah sadar dan keluar lagi, masuki lagi ke dalam alam bawah sadar kita selama berulang-ulang sampai kita hampir tertidur. Jadi di sini Anda akan mengalami yang namanya refreshan memory. Ingatan Anda akan diulang kembali di dalam tahap tidur Anda ini. Pada tahap ini otak Anda akan mengulang kembali apa yang telah dilakukannya dalam seharian. Siklus ini cocok buat mengulang kembali latihan Anda yang sangat penting di siang harinya. Dan masuk ke tahap ketiga, yaitu slow wave sleep atau yang disebut dengan alunan mimpi indah. Jadi pada tahap ini otak Anda akan mengulang kembali informasi-informasi yang sudah diterima otak Anda, akan dimainkan lagi dengan kecepatan yang cepat untuk bisa mengingat secara keseluruhan. Dan fase terakhir yaitu fase yang sangat sudah kalian pernah dengar pasti. Tahap itu ialah tahap REM atau Rapid Eye Movement. Jadi pada tahap ini otak Anda akan melemaskan semua otot di tubuh Anda. Jadi jika Anda bermimpi pada tahap ini, maka tubuh Anda juga tidak akan bergerak mengikuti mimpi tersebut. Dan pada tahap ini pula di mana semua mimpi-mimpi yang sangat kreatif itu muncul. Jadi itu semua 4 tahap tidur yang perlu Anda ketahui dan ini sangat penting bagi kebutuhan tidur Anda. Jika Anda butuh merefresh otak Anda dari kepenatan keseharian, Anda bisa tidur selama 20 menit atau 25 menit. Jika Anda perlu mengingat skill-skill motorik Anda tidur lebih lama daripada itu, sekitar 30 menit atau 40 menit. Dan jika Anda perlu menjadi kreatif dan perlu ide-ide baru, atau Anda seorang artis, maka Anda harus tidur 60 menit atau lebih. Dan itu cukup untuk memberi Anda inspirasi yang sangat bagus. Jadi itulah 4 tahap tidurnya. Dan sekarang aku akan memperkenalkan kepada salah satu temanku, yaitu Fernanda Bayu Wicaksono. Dia dikenal sebagai tukang tidur dan bahkan dia sangat hebat di bidang itu. Dan bagian terbaik ialah dia tidak pernah mau meminta maaf atas apa yang diperbuatnya.
Oke, jadi tidur itu merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupanmu seperti makan dan belajar, aktivitas lainnya itu juga penting, tapi salah satunya adalah tidur. Jadi tidurnya ada dua bagian tidur. Yang pertama adalah tidur saat malam hari yang kebanyakan orang sudah melakukannya karena memang harus tidur ya. Dan kedua adalah tidur siang. Nah, ini yang jarang orang lakukan karena mungkin menganggap tidur siang ini nggak penting dan nggak bermanfaat, hanya membuang-buang waktumu saat aktivitas. Tapi sebenarnya tidur siang ini sangatlah banyak manfaatnya. Seperti misalnya kalian lagi bosan saat mengerjakan tugas-tugas, saat bekerja, saat belajar, kalian bisa tidur siang untuk mengembalikan energi kalian. Dan di saat sudah kembali energi kalian, kalian akan mengerjakan sesuatu tersebut jadi lebih berenergi dan lebih berkualitas. Hasilnya nantinya lebih maksimal kalian bekerja. Contohnya saja, misalnya kau lagi belajar di kelas, terus pelajaran sudah selesai tapi kamu masih mau mengerjakan tugas-tugas yang memusingkan di matematika, fisika, kimia dan lain-lain, kamu bisa mengambil tidur sebentar untuk mengembalikan energi yang habis tersebut dan akan lebih menyenangkan melanjutkan pekerjaan yang habis tidur. Jadi maksudmu itu jadi kita lebih baik kita berhenti sejenak daripada tetap melanjutkan pekerjaan aktivitas kita. Ya, jika kita ingin tidur dengan nyenyak, kita tidak bisa diam saja dan menunggu tidur itu datang ke kita. Kita yang akan datangi tidur itu. Sebenarnya kalian bisa tidur dimanapun, seperti yang di kelas ini salah satu favorit saya, yaitu tidur di kursi. Atau bisa juga tidur di dinding dan memastikan semua tubuhmu rileks. Jadi tidur aja di dinding. Ya, gak suka kalian yang bisa rileks tubuh kalian. Atau di meja, ini. Tapi masalahnya aku susah. Mungkin kamu butuh seperti ini. Mungkin lebih nyaman. Tinggal disesuaikan juga. Tidur siang. Oh iya, ini sangat nyaman. Kita sudah tahu pengertian tidur, kita sudah tahu fase-fase tidur, dan kita sudah tahu bagaimana posisi tidur yang baik. Dan saatnya misteri cara tidur ini terungkap. Jadwalkan tidur siangmu di antara bangun pagi dan malam hari. Sebelum tidur, jadwalkan durasi tidur siangmu. 20 menit untuk refreshing, 40 menit untuk mengingat-ingat, dan 90 menit untuk mendapatkan inspirasi. Stop gunakan HP-mu 20 menit sebelum tidur. Pilih tempat tidur yang dingin. Senyap. Dan tenang. Carilah postur nyaman yang tak pernah kalian pikirkan. Tarik napas yang dalam dan sibukkan pikiranmu dengan badan. Bangun jika kamu mendengar, mencium, melihat, atau merasakan alarmmu. Dan jika kamu kurang segar, kamu bisa tidur lagi. Sekian video tutorial saya, please subscribe. Dan ingat, jangan pernah nyerah dengan tidurmu.